Quran itu kan bisa mensyafaati ya, bahwa orang itu kalau punya Quran, orang itu kalau di dunianya bersama dengan Al-Quran, nanti ketika di akhirat Quran nyari, mana dulu yang sama-sama dengan saya ketika di dunia, begitu dicari, kemudian diberi syafaat. Makanya fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Itu maksudnya demikian, tidak khusus untuk penghafal, bukan, tapi siapapun yang mau bersama dengan Al-Quran, siapapun yang mau membersamai Al-Quran dalam setiap langkah kehidupannya, itu yang mendapatkan kesempatan syafaatnya Al-Quran. Nah, ternyata dikomentari oleh para ulama yang lain, syafaat ini itu bukan kemudian untuk semua orang yang membaca Al-Quran secara mutlak, boten, tetapi ada syaratnya ternyata. Syaratnya termasuk yang pertama adalah membaca Qurannya harus baik, harus bitajwid, karena termasuk kewajiban kita bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid itu hatmun lazimun. Kalau di dalam jazariyahnya, belajar tajwid, membaca Quran dengan tajwid, belajar tajwidnya tidak wajib, tapi membaca Qurannya dengan tajwid adalah fardu ain hukumnya. Jadi walaupun nggak ngerti apa itu izhar, apa itu idgham, tapi pokoknya prakteknya benar, ya nggak apa-apa, nggak masalah, seperti itu. Yang kedua, harus digurukan dengan guru yang bersanan. Itulah mengapa pentingnya ngaji Quran ada gurunya, karena memang ini loh yang diajarkan Kanjeng Nabi dari sejak dulu. Nabi Muhammad niku kan angsal wahyu Quran, bukan kemudian diwahyukan oleh Allah, ditaruh di hatinya lalu bereskan, bukan, tapi caranya dengan talaki dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril membaca, kemudian Nabi membaca ulang, malaikat Jibril membaca, Nabi membaca ulang, begitu sampai hatam. Itu ceritanya metode talak ini sejak malaikat Jibril menerima setoran dari Kanjeng Nabi, dan itu ternyata yang harus diterapkan oleh semua orang-orang yang belajar Al-Quran. Nggak bisa belajar Al-Quran cuma dari YouTube, ingin bersaget. YouTube tidak bisa membenarkan bacaan Quran yang salah. Ya, kita bisa mengambil faidah dari YouTube, contoh kayak gini, kalau siaran langsung kan pasti ada faidah-faidah yang bisa kita dapat. Cuma kalau ngaji Quran kan yang membenarkan makhrajnya, kamu shotnya salah deh kayaknya, misal makhrajnya atau jinnya bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim misal. Ini salah atau benar ini jinnya? Salahnya apa nih salahnya? Salahnya bersifat, tadi saya bacanya bersifat apa jimnya? Hamas. Mestinya jim itu sifatnya jahar ya, ya atau enggak ini mestinya bersifat jahar, mestinya tidak ada desisannya. Kan itu kan kalau semisal kita ngajinya ke YouTube nggak bisa itu membenarkan, jadi harus dengan talaki. Ini termasuk salah satu dari syarat orang itu dapat syafaatnya Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan dari Neng Sela Hasina Lirboyo. Ini tentang beberapa kriteria orang yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Tentu kita semuanya sangat berharap agar kita nanti kelak bacaan Al-Quran yang selama ini kita baca, selama ini kita hafal, selama hidup di dunia akan menjadi syafaat atau penolong, akan menjadi teman kita kelak nanti di alam kubur dan di akhirat kelak. Ini yang diharapkan oleh setiap umat Islam ketika mereka membaca Al-Quran. Ya tentunya berharap pahala, ya, mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, sehingga Al-Quran akan datang menjadi penolong bagi para pembacanya. Sebagaimana
dalam hadis Rasulullah SAW, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran kelak nanti akan datang kepada pembacanya, akan memberikan syafaat. Ini sebagaimana janji Rasulullah SAW. Untuk itu kita selaku pembaca Al-Quran hendaknya berhati-hati dalam membaca Al-Quran, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita, harapan kita, kalau Al-Quran menjadi syafaat itu benar-benar Al-Quran akan mensyafaati kita, bukan hanya sekedar angan-angan kosong yang ternyata nanti bacaan Al-Quran yang selama ini kita baca selama hidup di dunia ini tidak berfaedah, ya, tidak memberikan manfaat kelak kita nanti setelah mati. Apa yang disampaikan oleh Neng Sela Hasina tadi, bahwasanya ternyata tidak semuanya umat Islam ini akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Ya, jadi orang yang membaca Al-Quran ini tidak semuanya akan disyafaati oleh Al-Quran. Jadi beberapa kriteria inilah yang nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Siapa saja? Yang pertama adalah membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Ya. Jadi membaca Al-Quran tidak sembarangan, sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Jadi menerapkan pemahaman atau ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran adalah hukumnya fardu ain. Memang mempelajari istilah-istilah dalam ilmu tajwid ini hukumnya adalah fardu kifayah. Tidak semua umat Islam harus tahu apa itu idgham, apa itu idhar, ikhfa, bacaan mad wajib mutasil, majais munfasil dan sebagainya. Tidak semuanya harus dituntut untuk paham dengan istilah-istilah yang ada dalam ilmu tajwid. Namun kemudian kaidah-kaidah dalam membaca tajwid, membaca Al-Quran yang baik dan benar kemudian kita terapkan sehingga bacaan Al-Quran kita ini benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama kita. Ulama Al-Quran ini hukumnya adalah fardu ain. Jadi setiap umat Islam, setiap personal umat Islam masing-masing ini harus benar dalam membaca Al-Quran. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sekedar kita hanya mencari pahala, namun ternyata bacaan Al-Quran kita ini berantakan. Ya, apalagi itu kalau sudah menjadi hafalan. Tentu kalau sudah terekam dengan bacaan yang salah, tentu nanti akan sulit untuk diperbaiki, ya. Akan untuk diperbaiki ulang atau direkam ulang ini akan sulit, ya. Maka untuk itu bagi para penghafal Al-Quran terutama yang baru memulai menghafal Al-Quran, maka bacalah dengan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, baru kemudian dihafalkan. Ya, nanti akan sangat bahaya kalau sudah menjadi hafalan ternyata bermula dari bacaan Al-Quran kita yang tidak benar. Tentu hasil rekaman atau hafalannya tentu tidak benar, sehingga nanti ketika kita diminta untuk membaca Al-Quran dengan hafalan, maka tentu ini mengalami perubahan. Itu yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Jadi syarat pertama ketika orang ingin mendapatkan syafaat Al-Quran adalah membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya, tidak sembarangan. Kemudian baca Al-Quran juga di sini menggunakan ilmu tajwid, yaitu adalah memperhatikan yaitu bacaan dengan tartil, ya. Waratil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran ini dengan secara tartil. Tartil ini maknanya adalah perlahan-lahan, penuh penghayatan, tidak tergesa-gesa. Ya, jadi apa yang kita baca ini bisa meresap dalam hati. Nah, kemudian kita juga memahami, berupaya untuk memahami isi kandungan atau maknanya. Tentu itu akan terasa meresap dalam hati kita. Ya, yang kedua, kemudian apa yang disampaikan oleh Neng Sela Hasina, yaitu orang yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran adalah ketika dia belajar Al-Quran secara talaqi, secara musafahah, secara langsung. Benar-benar ada sanad keilmuannya, ya, berguru kepada guru yang memang ahli Al-Quran. Ya, jadi tidak sembarangan belajar Al-Quran, apalagi kemudian kita hanya berpedoman pada YouTube. Ya, boleh saja belajar dengan YouTube, tapi itu hanya sekedar bukan yang pokok, ya, bukan yang utama. Tapi yang utama adalah kita berguru secara langsung kepada guru kita, terutama ketika di pondok pesantren dengan berguru orang-orang atau ulama yang memang ahli Al-Quran. Ya, sehingga bacaan kita ini benar, baik itu bacaan maupun hafalannya itu bisa
sanadnya nyambung atau mutasil ya, nyambung kepada baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sejarahnya ternyata Rasulullah membaca Al-Quran ini, bahkan setiap bulan Ramadan Rasulullah menghatamkan hafalan Al-Quran ini setoran kepada malaikat Jibril. Ya, jadi malaikat Jibril ini senantiasa disetori hafalan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, setor hafalan ini bukan berarti Rasulullah ini tidak hafal, bukan berarti Rasulullah ini hafalannya berantakan, namun ini untuk mengecek agar senantiasa hafalannya itu terjaga sepanjang hidup beliau. Termasuk ketika Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW, selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ini melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Jadi dari Allah kemudian kepada malaikat Jibril, baru kemudian dibacakan kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian baginda juga membacakannya kepada para sahabat. Kemudian para sahabat ini menyimak, kemudian mereka mengikutinya, membacanya, kemudian yang ahli menulis, kemudian Al-Quran ini ditulis, kemudian yang ahli hafalan, kemudian mereka menghafal. Ya, walaupun di masa itu media atau alat untuk penulisan karena belum ada kertas, jadi ditulis dengan ala kadarnya yang bisa untuk menulis ayat Al-Quran, apakah itu di pelepah kurma, apakah itu di kulit unta atau di tulang unta, di bebatuan dan sebagainya. Nah, itu pentingnya kita talaki, pentingnya kita berguru Al-Quran melalui sanad yang benar, sehingga bacaan Al-Quran ini benar-benar sahih, benar-benar bacaan ini nyambung kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk saudara-saudaraku, teman-teman semuanya yang berada di pondok pesantren, teman-teman santri semuanya yang sedang berlatih membaca Al-Quran, kemudian juga mulai menghafal Al-Quran, termasuk yang mungkin sudah khatam hafalan Al-Quran, senantiasa dijaga hafalannya. Yang baru mulai, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa mudah untuk menghatamkan hafalan Al-Quran, yaitu 30 juz lancar, sehingga Al-Quran nanti akan menjadi syafaat bagi kita kelak di hari kiamat, ya, menjadi teman kita kelak nanti kita mati di dalam kubur. Tentunya yang paling penting di antara itu semuanya, selain kita membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, kemudian kita berguru dengan talaki, dengan guru yang benar, guru yang bersanad juga. Intinya ayat Al-Quran yang sudah kita baca, kita hafalkan, hendaknya untuk kita praktekkan, kita amalkan isi kandungannya menjadi kepribadian kita, menjadi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, yaitu akhlaknya baginda Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Sehingga kita bagaimana dalam bersikap, bertingkah laku dalam kehidupan kita ini menggunakan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, isi kandungannya kita amalkan, kita praktekkan dalam keseharian kita. Terima kasih atas perhatiannya, maaf atas segala kekurangan, segala khilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.